Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Muslimah untuk belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Agar pembelajaran kali ini mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Ya, silahkan berdoa dulu dengan khusyuk, jangan disambi mengerjakan yang lainnya. Jadi khusyuk, berdoa, tundukkan kepala, mengingat Allah. Silahkan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Dilanjutkan doa belajar, silahkan. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berdoa tadi bisa menghantarkan kita pertemuan kali ini dengan Bu Guru paham apa yang akan Bu Guru sampaikan. Ya, untuk selanjutnya ya anak-anakku, untuk minggu kemarin sudah disampaikan materi yang bab 1. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan materi bab 2 ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, tentunya kalian tidak asing lagi tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu ada hubungannya dengan rukun iman ya. Masih ingat anak-anakku semuanya rukun iman ada berapa? Ya, tentunya masih pada ingat ya, itu ada 6. Nah, sebelumnya ke sana, apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab? Ya, ini ya, sekarang diperhatikan. Kamu harus tahu dulu apa arti iman ya. Iman itu percaya. Nah, percayanya itu di mana? Di mulut apa di hati? Ya, di hati ya. Jadi percaya dalam hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul Allah ya. Nah, para rasul yang diberi wahyu oleh Allah jumlahnya nanti ada 4. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya. Ya, kitab-kitab yang wajib kita imani ada 4. Sebelumnya ke sana, Bu Guru beritahu dulu apa sih hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa kita harus percaya? Apa hukumnya bagi kita umat Islam ya? Jadi hukumnya wajib dan termasuk pengamalan rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang jumlahnya 6 ya. Berikutnya, serta wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidupnya tidak sesat ya. Kemudian sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, di situ diperintahkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, sekarang berikutnya kitab-kitab yang wajib diimani. Nah, tadi sudah saya singgung ya di depan, itu ada 4 antara lain. Kitab suci Al-Quran. Nah, itu diterimakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak asing lagi karena itu kitab umat Islam, kitab kita semuanya. Ya, jadi kalian harus rajin membaca kitab Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biar kita kelak mendapat syafaat dari Al-Quran. Nah, berikutnya. Nah, itu gambar ya, contoh gambar kitab suci Al-Quran ya. Berikutnya kitab Injil. Nah, kitab Injil itu diterimakan kepada Nabi siapa? Isa ya. Isa alaihissalam. Karena setelah Nabi Isa masih ada pengganti Nabi yang lainnya yaitu Nabi Muhammad ya. Nah, itu contoh kitab Injil seperti di samping ya. Berikutnya kitab Zabur disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam ya. Seperti apa kitab Zabur itu? Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah kitab Taurat ya. Kitab Taurat disampaikan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana contohnya? Nah, itu contoh kitab Taurat. Nah, itulah contoh-contoh kitab yang wajib kita imani, yang wajib kita mengerti dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, kita harus tahu betul tentang Al-Quran sebagai kitab kita, pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran itu ada kitab Injil, Zabur, Taurat ya. Di dalam Al-Quran itu ada sejarah
kitab-kitab tersebut ya. Nah, berikutnya ya. Coba diperhatikan berikutnya kitab Taurat. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Kemudian diturunkan untuk bangsa apa? Nah, bangsa Bani Israel. Kemudian diturunkan di mana? Di Bukit Sinai ya. Nah, kemudian pada abad keberapa? Pada abad ke-12 Masehi. Nah, isi kitab Taurat itu ada berapa ajaran pokok ya? Di situ dijelaskan ada 10 ajaran pokok kitab Taurat ya. Kemudian bahasanya bahasa apa? Ibrani ya. Jadi dari kitab Taurat itu ada beberapa hal pokok yang harus kamu ingat ya, biar nanti ketika minggu depan ada ulangan harian kamu tidak kesulitan lagi ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian diberikan kepada bangsa Bani Israel, diturunkan di Bukit Sinai pada abad ke-12. Kemudian berbahasa Ibrani, isi kitabnya ada 10 pokok ajaran. Nah, 10 pokok ajaran itu apa saja? Nah, kita bahas berikutnya. Ada 10 ajaran pokok yang terdapat dalam kitab Taurat. Ya, yang pertama, jadi di situ 10 itu ada 3 perintah, ada 7 larangan. Nah, perintah apa? Mensucikan hari Jumat ya, supaya menghormati hari Jumat untuk beribadah ya. Kemudian larangan menyembah patung. Jadi menyembah patung sudah dilarang sejak zaman Nabi siapa tadi? Kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua itu juga sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Musa ya. Kemudian larangan menyebut nama Allah ya, nama selain Allah dengan ya, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia ya. Kemudian berikutnya larangan mencuri, itu sejak dulu sudah dilarang ya. Kemudian larangan mengambil hak orang lain, kemudian larangan menjadi saksi palsu, larangan berbuat zina, kemudian larangan membunuh sesama manusia. Yang terakhir larangan perintah ya ini ya, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kamu perhatikan 10 ajaran pokok itu ada 3 perintah dan ada 7 larangan ya. Perintah mengesahkan Allah, perintah mensucikan hari Jumat, larangan, kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Yang lainnya 7 adalah larangan ya. Nah, itu ya. Berikutnya nih, sebelum Bu Guru akhiri ini coba perhatikan ya. Diperhatikan ya. Minggu depan ya, tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021 akan diadakan ulangan harian bersama ya. Untuk materinya ya, tentunya yang sudah Bu Guru sampaikan bab 1 dan bab 2 ya, dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan ya. Kemudian persiapan betul, jangan sampai tidak mengikuti, karena ini kesempatan Bu Guru mengambil hasil nilai kamu ya. Karena Bu Guru tidak bisa ketemu kamu. Jadi kalau ada ulangan, ada perintah dari Bu Guru, maka kalian jangan sampai ketinggalan, biar ada nilainya ya. Jadi tolong diperhatikan betul, dihargai apa yang sudah Bu Guru sampaikan ya, jangan dibiarkan begitu saja kalau ingin mendapatkan ilmu. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga kalian sudah paham apa yang Bu Guru sampaikan ya. Tolong minggu depan benar-benar disiapkan ya, karena kesempatan Bu Guru bisa mengambil nilai dari kamu ya. Jadi jangan sampai disia-siakan waktunya. Ya udah, itu dulu ya. Bu Guru akhiri, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Sebelum Bu Guru akhiri, coba ingat pesan Bu Guru ya. Biasakan kamu dimanapun berada jaga jarak ya. Kemudian jaga kesehatan kamu dengan makan yang teratur, makan yang bergizi ya. Kemudian di rumah saja ya, tidak perlu kemana-mana. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Kemudian ini yang lebih penting lagi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya.
Itu dulu ya yang Bu Guru sampaikan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.